Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa perlu ijazah dengan berbagai macam manusia di muka bumi ini yang sifatnya rakus, serakah? Apa perlu semuanya orang dengan berijazah melamar apapun bentuknya dengan ijazah? Ijazah adalah sebagai dasar vokal pertama di masa sekarang untuk menjadi pegawai apapun harus dengan landasan ijazah. Apakah Rasulullah SAW dulu berijazah? Ini yang perlu kita ketahui. Sesungguhnya kehendak Allah itu tidak perlu ijazah. Kalau toh Allah menjadikan seseorang mulia derajatnya, tinggi di hadapan Allah, saya kira tak perlu ijazah. Karena hawa nafsu manusianya itulah ada mengatakan tidak sah seorang pemimpin dengan curang, dengan melanggar. Jadi melanggar tata cara menjadi seorang pemimpin yang sah. Tanpa ijazah berarti namanya ngebodohin. Padahal kehendak Allah itu tidak perlu ijazah. Sebab kehendak sesuatu yang ditunjuk oleh Allah, seseorang derajat tinggi nilainya di hadapan Allah, gak usah ijazah-ijazahan. Karena modalnya hawa nafsu, iri dan dengki, dendam kepada seseorang, terutama pemimpin itu tidak punya wibawa katanya. Tidak punya dedikasi, gagah, tampang, keren, cocok menjadi seorang pemimpin, tapi lembek cara memimpinnya, tidak bisa, hanya tampangnya saja. Kalau di hadapan Allah dia lembek, tapi di dalam silau matanya orang-orang melihat kepada gaya dan bahasanya bagus, cocok menjadi seorang presiden, menjadi seorang pemimpin. Saya pernah di forum silaturahmi Islam belajar cara-cara untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun saya tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi pernah belajar seminar. Cara kepemimpinan itu tidak perlu ijazah, yang ya memang perlu berguru, tapi kehendak Allah tidak bisa dipaksakan. Maunya Allah begitu, manusia mengakal-akalnya, mau memberontaknya, mau merubahnya, tidak mungkin. Toh telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW, apapun bentuknya tidak menulis. Itu kan nabi. Kehendak Allah tidak ke nabi, tidak ke siapapun, orang biasa pun pasti jadi. Gak perlu ada ijazah. Yang ada ijazah itu karena hawa nafsunya manusia-manusia serakah, manusia-manusia yang tidak menerima takdir dan kodrat Allah. Hingga di netizen sekarang ini bermunculan orang-orang yang tidak rela di kepemimpinan seorang Jokowi. Karena Jokowi dianggapnya curang, cungkring, kurus, kurang makan, tidak punya dedikasi, tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Menurut penilaian mata mereka yang buta.
mata mereka yang tidak melihat, tidak mencerna dan tidak memaknai. Di balik kecungkringan, di balik kekurusan, di balik orang pelongo itu ada setiap orang punya keistimewaan. Ada keistimewaan. Dibuktikan. Udah saya rasakan infrastrukturnya. Papua dan sebagainya dan di sekitarnya. Memang saya rasakan di zaman ini karena memang saya mengalami. Tetapi di zaman dulu aku memang karena masih kecil, masih belum cari ekonomi, belum bisa. Sekarang aku untuk makan alhamdulillah. Aku tidak terkait dengan pemerintah Pak Jokowi, tidak. Aku tidak terkait dengan siapa-siapa, tidak. Aku manusia biasa tapi melihat mata tidak buta. Tidak seperti mereka yang mudah demo, anarkis, naik BBM sedikit aja udah keluar-keluarnya kemana-mana. Padahal mereka bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa sekolah menjadi mahasiswa. Seharusnya gua yang tidak terima. Tapi gua menerima kepada takdir dan kodrat Allah. Alhamdulillah saya bisa makan pun. Bersyukur hidup di negeri ini. Tinggal kita bagaimana mengelola, mencari supaya bagaimana kita hidup bertahan untuk bisa makan. Bukan hanya makan tok. Kata mereka yang selalu mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah saya bersyukur bisa hidup. Ketimbang zaman dulu nenek moyang saya yang dibunuh oleh gerombolan-gerombolan yang gak jelas. Yatim piatu ibu saya dan akhirnya korbannya saya. Apakah saya tidak menerima? Semuanya udah takdir dari Allah. Dan ketika ada muncul seseorang pemimpin yang pelongo, saya greget kepada orang-orang yang membencinya. Mereka tidak melihat. Selalu melihat dengan gagah, keberaniannya. Tapi nol di dalam untuk memberikan manfaatnya kepada umat. Mereka hanya ditimbulkan dengan jabatan atau keturunan ini ningrat, keturunan ini bangsawan, ini keturunan orang kaya, segala macam untuk dijadikan pemimpin. Bagus, cocok. Menurut hawa nafsunya. Tetapi kehendak Allah tak akan pernah dibisakan siapapun makar. Kalau Allah mengangkat derajat seseorang untuk menjadi tinggi di hadapan Allah nilainya, sekalipun itu keluarnya dari lubang anus, dari lubang telur, baik diambil. Sekalipun itu keluarnya dari golongan apapun, maka kalau kehendak Allah untuk menjadi seorang pemimpin, pasti bisa. Tidak perlu ijazah. Sekarang ijazahnya palsu, tidak sah menjadi presiden, berarti harus dimunculkan dengan hawa nafsunya. Dimaksurkan, suruh mundur, berhenti. Sidang MPR. Ini orang-orang ini pasukan barisan sakit hati. Bermunculan lagi kadrun-kadrun yang memang tidak jelas. Segelintir yang mengasut seolah-olah itu dari umat. Seolah-olah yang mengajukan ini umat. Ternyata kelompok-kelompok mereka lah yang benar-benar mau menghancurkan, mau mengaduk-aduk, mau mengkotak-kotak, mencarut-marutkan Indonesia ini. Dibikin gerah, dibikin resah warga karena dia hanya sekelompok dan segelintir. Saya bukan mewakili rakyat Indonesia karena saya tidak tergantung dan tidak terikat kepada siapa-siapa. Yang jelas mayoritas setuju. Tidak melihat hatinya orang-orang yang busuk hanya modal pencitraan, hanya modal tampang atau identitas segala macam, tetapi hanya modal yang benar-benar mengandalkan kekuatan Allah. Hakikatnya ikhlas, semata amanah dari Allah, ikhlas takwa, hatinya hanya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, maka itulah layak menjadi pemimpin. Walaupun dimakar-makar oleh manusia-manusia biadab, manusia-manusia yang tidak terima dan tidak ridho dengan kepemimpinan yang benar-benar di hadapan Allah ikhlas, insya Allah.
Saya yakin yang menuduh ijazah palsu itu orang-orang sebentar lagi itu dia akan mati. Karena dengan karmanya sendiri menuduh memfitnah orang dan lebih kejam daripada pembunuhan, maka dia akan mati sendiri. Maka dengan itulah hati-hati. Jangan kau mendolimi sesama muslim kalau memang ketahuan orang itu sholat, beriman kepada Allah. Dan jangan menganggap orang punya kedikdayaan dengan tampang wajah keren, seorang turunan ningrat, seturun-turunan bangsawan cocok menjadi pemimpin. No. Saya rasa hanya pandangan-pandangan siluet, panca indera hawa nafsu semacam itulah yang akan hancur negara ini dikarenakan perbuatan-perbuatan oleh mereka sendiri yang tidak bertanggung jawab hanya karena emosi kalah, hanya karena emosi tidak ada bagian, hanya karena emosi merasakan dirinya dihinakan. Pada sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang itu bukan dari tampang, tetapi dari amal dan perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Allah tidak perlu ijazah palsu. Allah tidak perlu ijazah yang asli. Yang diperlukan oleh Allah adalah bisakah memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan hati ikhlas, berkorban, bekerja demi negeri ini. Bukan bekerja untuk provokator, anarkis, mengadu domba umat, memfitnah-fitnah orang lain. Tetapi bekerja demi untuk membangun negeri ini menjadi maju ke depan. Bukan berarti mengobok-obok terus, menggerogoti, menggonggong, merusak supaya turun pemimpinnya digantikan dengan yang baru menurut emosi dan kemauan mereka. Sayang, mereka tak akan pernah Allah biarkan, tak pernah Allah berikan kepada mereka. Tetapi Allah akan berikan mereka itu ditangkap sama polisi dan akhirnya mati dijebloskan ke neraka jahanam. Itulah orang-orang yang tidak terima. Tetapi orang-orang yang berbuat baik selama hatinya untuk memberikan umat kepada orang banyak, tetap akan kokoh tinggi menjulang kebaikannya. Ranum dengan buah-buahan yang indah dan akarnya kuat mengikat ke 7 lapis bumi. Mengikat akan kuat tetap bertengger di atas kebaikan. Sekalipun mati, maka orang itu akan dikenang bahwa dia telah berjasa di negeri ini membangun infrastruktur demi untuk kemanfaatan rakyatnya. Ya, itulah sebuah gambaran bahwa tidak perlu ijazah palsu, tidak perlu ijazah asli. Kalau kehendak Allah seseorang dijadikan mulia derajatnya, tinggi, maka makar Allah lebih baik daripada makar-makarnya manusia. Karena manusia hanya sekedar emosi, dendam lakunya, hanya mau meresahkan. Inilah sekelompok orang-orang yang tergelincir dan celaka akan ditempatkannya. Di dunia pun dia akan dipenjara oleh polisi, apalagi nanti di akhirat dia masuk neraka jahanam. Terima kasih ulasan kakek Koslet ini tidak panjang dan tidak lebar. Yang jelas sedikit sekelumit untuk gambaran bahwa tidak perlu ijazah palsu untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak perlu ijazah asli untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi kehendak Allah itu bisa terjadi siapa saja orang itu. Maka dengan itu ikhlaskanlah. Mari kita bangun junjung negeri ini bersama agar damai menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun gopur. Bukan negeri yang acak-acakan amburadul dikenakan oleh perbuatan-perbuatan sekelompok orang-orang yang di dalam hatinya dengki, punya darah hitam yang selalu menggerogoti dan menggonggong untuk merusak negeri ini. Mari dengan kakek Koslet berdamai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel
lain kesempatan. Sampai jumpa.